Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sejak pertama ditemukan pada bulan April lalu, wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini terus meluas. Padahal Hari Raya Idul Kurban sudah di depan mata. Apa kemudian langkah pemerintah dalam mengatasi wabah PMK? Selengkapnya akan kita ulas dalam fact check Gerak Cepat Vaksinasi PMK, Upaya Atasi Wabah. Kita lihat yang pertama, usai Gresik melaporkan kasus pertama PMK, wabah ini dengan cepat meluas ke berbagai wilayah Indonesia. Tak kurang dari 19 provinsi kini mengkonfirmasi PMK atau tersebar di 208 kabupaten dan juga di kota. Laporan kasus tertinggi pun terdapat di 5 provinsi berikut ini. Yang pertama ada di Jawa Timur dengan laporan kasus ternak yang sakit PMK ini mencapai 80.000 di Jawa Timur. Kemudian diikuti dari NTB atau Nusa Tenggara Barat yang melaporkan jumlah kasus sebanyak 31.000. Kemudian di Aceh juga ternyata melaporkan kasus yang cukup tinggi, ini mencapai 28.000 kasus ternak yang terkena PMK. Kemudian diikuti dengan Jawa Barat sebanyak 26.000 dan di Jateng ada sekitar 25.000 wabah atau kasus PMK yang dilaporkan oleh pemerintah daerah setempat. Nah, sementara itu berdasarkan data siaga pmk.id, jumlah hewan yang sakit pun ini terus bertambah. Pertanggal 21 Juni 2022 sebanyak 214.991 ekor ternak ini terkonfirmasi PMK. Jumlahnya ini cukup besar jika dibandingkan pada bulan April atau laporan pertama. Mulai dari yang sakit adalah sapi, kemudian kerbau hingga kambing juga sudah ada laporan yang terkena PMK. Kemudian hewan yang sembuh dikatakan dari laporan siaga pmk.id sebanyak 67.726 ekor yang sudah sembuh, sedangkan pemotongan bersyarat. Apa ini maksud dengan pemotongan bersyarat adalah pemotongan yang sudah berdasarkan rekomendasi dari dokter hewan sebanyak 1.924 ekor. Kemudian kematian yang dilaporkan akibat PMK adalah sebanyak 1.242 ekor. Sedangkan yang menjadi perhatian utama pemerintah adalah jumlah ternak yang terancam terkena PMK ada sebanyak 48 juta lebih. Nah, sejumlah upaya dilakukan pemerintah guna mencegah penyebaran PMK. Yang pertama ialah mempercepat vaksinasi. Kita lihat apalagi langkah berikutnya adalah pengaturan dan juga pengawasan lalin ternak lewat zonasi. Jika zonasinya ada merah, orange, kemudian kuning dan juga hijau. Zona merah sudah tentu adalah lockdown dan tidak diperkenankan untuk hewan ternak tersebut untuk berpindah kota. Kemudian ada zona oranye yang juga harus menjadi perhatian dari pemerintah daerah agar tidak juga mengirimkan hewan ternaknya ke daerah lainnya dan tidak memperluas penyebaran dari virus PMK ini. Yang ketiga adalah pembentukan posko yang sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan juga pemerintah daerah setempat. Yang keempat, pelatihan nakes hewan untuk mencegah PMK ini menyebar semakin luas, apa yang kemudian harus dilakukan oleh nakes hewan dan juga dijelaskan kembali kepada peternak. Dan yang terakhir kemudian ada distribusi obat dan yang terakhir adalah komunikasi dan informasi ke publik agar tidak ada simpang siur terkait dengan kasus PMK di Indonesia. Nah, Presiden Joko Widodo pun meminta jajarannya untuk mencontoh penanganan COVID-19 dalam mengatasi masalah PMK. Dan kita lihat pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Mengenai penyakit kuku dan mulut betul-betul harus ditangani dengan baik. Seperti kita menangani COVID kemarin, saya kira cara itu bisa dilakukan untuk penyakit mulut dan kuku. Sudah ada contohnya dan cara-caranya saya kira silakan segera dilaksanakan di lapangan. Terima kasih. Banyaknya laporan kasus PMK ini membuat Kementan bertindak cepat dengan pelaksanaan vaksinasi. Dan karena Indonesia tidak lagi memproduksi vaksin sejak tahun 1990, maka Kementan memang harus melakukan impor vaksin untuk mempercepat penanganan PMK yang sangat mendesak ini. Ada sekitar 3 juta vaksin yang akan didatangkan ke Indonesia dan juga melalui 2 tahapan. Tahap pertama ada 800.000 vaksin yang akan dikirimkan ke Indonesia, kemudian disusul dengan 2,2 juta
akan datang di tahap kedua. Di tanggal 12 Juni 2022 ternyata sudah ada sekitar 10.000 dosis vaksin yang sudah datang ke Indonesia dan juga sudah mulai disebarluaskan ke sejumlah daerah zona merah. Yang terakhir atau yang paling banyak kami dapatkan laporannya adalah di Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan juga di Jawa Barat. Siapa penerima dari vaksin PMK adalah hewan yang sehat dan belum terkena PMK. Kemudian untuk hewan yang ada di daerah beresiko tinggi ini menjadi prioritas utama dari Kementerian Pertanian untuk memberikan vaksin PMK. Nah, jumlah impor vaksin PMK ini belum dapat memenuhi kebutuhan Indonesia karena secara besaran Indonesia membutuhkan 28 juta dosis vaksin PMK untuk sapi agar terhindar dari PMK. Total kebutuhannya 28 juta di sini. Kemudian vaksinasi perdana ini sudah dilakukan pada tanggal 14 Juni 2022 di sejumlah wilayah Indonesia. Vaksinasi ternak akan dilaksanakan 2 kali vaksinasi dengan jeda sekitar 1 bulan. Kemudian diberikan juga 1 kali vaksin booster. Dan yang perlu diketahui juga tenaga medis yang sudah dikerahkan ada sekitar 1.872 orang. Kemudian para medisnya sendiri ada sekitar 4.421 orang. Karena kebutuhan besar, Kementan pun telah mengambil langkah untuk memproduksi vaksin PMK kembali karena sebenarnya Indonesia ini memang pernah memproduksi vaksin PMK tepatnya di tahun 1952 lalu, produksi awal vaksin PMK di Indonesia. Kemudian vaksinasi massal kala itu dilaksanakan pada tahun 1964 saat wabah PMK ini melanda wilayah Indonesia. Indonesia kemudian dinyatakan bebas dari PMK di tahun 1986. Kemudian sejak dikatakan bebas dari PMK, maka tidak lagi Indonesia memproduksi vaksin PMK sejak 1990. Kemudian kita lihat siapa nanti yang akan memproduksi vaksin PMK. Ternyata ada Puspetma atau di bawah dari Kementerian Pertanian akan memproduksi vaksin PMK. Targetnya produksi ini akan dilakukan hingga Agustus 2022 atau tepatnya pada akhir Agustus nanti. Teknologi yang kemudian akan digunakan masih sama yaitu tissue culture di sel BKH 21. Nah, ada tahapan maupun mekanisme dalam pemberian vaksin PMK yang harus diikuti. Dan juga berikut ini cara-cara yang perlu dilalui untuk vaksinasi PMK di tanah air. Pertama adalah vaksin disuntikan kepada hewan, tentu ini kepada sapi, kemudian kepada kerbau maupun kepada kambing. Hewan yang divaksin ini akan ditandai dengan ear tag yang kemudian mempunyai kode QR yang nantinya akan memberitahu berbagai informasi. Kode QR ini bisa menunjukkan riwayat dari vaksinasi. Riwayat vaksinasi yang dimaksud ada berbagai hal, mulai dari vaksin apa saja yang pernah diterima, kemudian jenis kelamin dari hewan, dan juga informasi penunjang lainnya sebelum nantinya hewan bisa diperjualbelikan. Terakhir kami akan tampilkan data progres terakhir pemberian vaksin PMK di tanah air. Sudah sejauh mana? Ternyata pertanggal 20 Juni 2022 untuk di Jawa Timur dan di Jawa Tengah sendiri, data dari Kementerian Pertanian itu sekitar ada 1.519 ekor yang sudah diberikan vaksin PMK. Kemudian di Jawa Barat sendiri kemarin dikatakan oleh Gubernur Ridwan Kamil bahwa targetnya 2.000 ekor sapi akan divaksin PMK hingga akhir minggu ini. Sehingga ini yang bisa menjadi gambaran bagi warga atau bagi masyarakat bahwa vaksinasi PMK ini sudah kembali dipercepat agar wabah ini tidak kembali menyebar. Nah, kehadiran vaksin impor sebagai langkah awal mengatasi PMK ini patut diapresiasi. Namun produksi vaksin dalam negeri juga harus dan tentu harus dikebut agar wabah PMK Indonesia ini tidak menyebar lebih luas lagi dan terutama di jelang Idul Adha yang akan datang bulan Juli nanti.